Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jariah dari Prodi PGSD semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam pendidikan dalam mata kuliah manajemen pendidikan. Nah, langsung saja ke materinya, yaitu di sini ada pengertian kepemimpinan. Nah, kepemimpinan pendidikan ini merupakan proses mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang pemimpin. Untuk itu, kita mengarahkan sebuah pemerintah atau pemimpin orang lain dengan baik. Nah, kepemimpinan merupakan juga suatu upaya dalam mengarahkan, memerintahkan, terus melatih, menuntun, mengatur kepada anggotanya agar semua kegiatan itu bisa terlaksana dan terselesaikan, baik tujuannya kelompok atau tujuan dari perseorangan. Baik, selanjutnya itu ada fungsi kepemimpinan pendidikan. Nah, di sini fungsi kepemimpinan pendidikan itu ada 7. Yang pertama itu pemimpin dapat menciptakan semua persaudaraan itu antara pemimpin dan anggota. Nah, yang kedua itu pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu memberikan nasihat kepada anggotanya. Yang ketiga itu membantu anggota kelompok dalam mengatur prosedur. Yang keempat itu adalah pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Yang kelima itu dapat menciptakan suasana kinerja sekaligus persaudaraan. Yang keenam selanjutnya dapat memberikan arahan yang berkenaan dengan tujuan. Dan yang terakhir ini membuat serangkaian jadwal dengan prosedur yang sudah dirancang. Nah, dalam pemimpin juga ada syarat-syarat menjadi pemimpin dalam pendidikan. Di sini ada 7. Yang pertama itu syarat yang pertama itu tidak menyombongkan diri. Kita sebagai pemimpin itu tidak boleh menyombongkan diri. Yang kedua itu ada ringan tangan dan suka menolong sesama anggotanya atau pemimpin dengan anggotanya. Yang ketiga itu ada sabar dan tidak emosional. Yang keempat ada yakin dengan dirinya sendiri. Yang kelima itu amanah ketika menjalankan tugas. Yang keenam mempunyai keahlian dalam pribadinya. Yang terakhir itu yang ketujuh harus mempunyai leadership. Nah, selanjutnya itu adalah kepemimpinan itu dibagi 2. Yang pertama itu kepemimpinan transformasional. Nah, di sini kepemimpinan transformasional dibangun dari 2 kata, yaitu yang pertama kepemimpinan leadership. Apa sih kepemimpinan leadership itu? Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang untuk mengordinasikan, mengarahkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ada kata transformasional. Nah, di sini transformasional ini adalah mengubah sesuatu menjadi bentuk yang lain yang berbeda. Jadi dia itu mempunyai prinsip bahwasanya mempunyai tujuan seperti ini, kita ubah dengan sesuatu yang berbeda gitu. Itu dalam prinsip dalam pemimpinannya. Nah, kepemimpinan transformasional ini diukur dalam hubungannya dengan efek kepemimpinan tersebut terhadap para pengikutnya. Jadi berefek juga kepemimpinan, jadi kita tuh berefek juga sebagai pemimpin dan anggotanya gitu. Selanjutnya yaitu adalah ada 7 komponen dalam kepemimpinan. Yang pertama itu adalah pemimpin dan pengikutnya, komponen dalam kepemimpinan tuh. Yang kedua adanya upaya pemimpin untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga itu adanya tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat ada kepemimpinan itu ditimbul di tengah-tengah organisasi tertentu. Jadi wajib punya organisasi. Yang kelima ada pemimpin dapat dipilih secara formal oleh pengikutnya. Yang keenam, pemimpin juga berada dalam satu situasi baik formal maupun non formal. Jadi udah harus fleksibel, formal gitu, fleksibel. Yang terakhir itu ada dalam Islam, pemimpin harus dapat menuntun, membimbing dalam pengikutnya. Dibimbing itu sebagai anggotanya. Nah, di sini ada sifat-sifat yang utama dalam kepemimpinan. Ada 4. Yang pertama itu berkemauan keras. Dalam adanya tekad yang kuat, pemimpin akan mampu mensejahterakan anggotanya.
Yang kedua, extroversion adalah mementingkan segala yang berkaitan dengan kewajibannya. Yang keempat itu adalah power need atau disebut dengan mempengaruhi orang di sekitar. Yang terakhir yaitu adalah kebutuhan prestasi. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang memiliki kaya akan prestasinya yang dapat dicontohkan kepada anggotanya. Selanjutnya itu di sini ada unsur-unsur dalam kepemimpinan. Unsur-unsur dalam kepemimpinan itu menurut Wahab 2008 halaman 383. Nah, di sini kepemimpinan sebagai esensi diantaranya yang pertama unsur yang dapat mempengaruhi. Jadi pemimpin itu pengaruh buat anggotanya gitu. Yang kedua ada unsur pemimpin atau pihak yang akan dipengaruhi. Yang ketiga itu ada unsur interaksi agar anggotanya itu dapat memimpin. Yang keempat itu ada unsur tujuan yang hendak harus dicapai. Yang kelima, yang terakhir itu adalah unsur perilaku dalam kepemimpinannya. Selanjutnya ada cara kepemimpinan kepala sekolah. Ini dalam pendidikan ya namanya juga. Jadi harus ada contoh dalam kepala sekolahnya gitu dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini ada cara dalam bersekolahnya itu ada yang ada tipe-tipenya. Yang pertama tipe otoriter. Yang kedua ada tipe laissez-faire. Yang ketiga itu ada tipe demokrasi. Yang keempat itu ada manipulasi demokrasi. Nah, di sini apa sih yang menjadi tipe dalam kepala sekolah itu dalam pendidikan gitu. Nah, di sini ada tipe yang pertama itu tadi ada tipe otoriter. Nah, di sini tipe otoriter ini dalam kepemimpinan yang otoriter itu pemimpin itu bertindak sebagai diktator terdapat anggota kelompok. Tipe ini juga lebih mengerucut pada seorang pemimpin dapat bersikap atau bertindak otoriter atau diktator ini terhadap kelompoknya dan pengikutnya. Jika tipe ini dilaksanakan dengan berlebihan, dapat memunculkan sikap apatis dan menghidupkan suasana oposisi. Nah, yang kedua itu ada tipe laissez-faire. Nah, pemimpin ini tidak meluncurkan kepemimpinannya, melainkan tidak peduli bahwasanya ini berbuat sekehendaknya. Keberhasilan ditentukan atas kesadaran dan dedikasi anggota kelompok. Pola organisasinya akan bubar. Nah, segala kegiatan dilakukan tanpa rancangan dan tanpa pengawasan dari pemimpin tersebut. Yang ketiga itu ada tipe demokratis. Nah, di sini tipe demokrasi ini memiliki gaya kepemimpinan yang lebih jelas di antara para anggota. Nah, menjalankan tanggung jawabnya pemimpin sambil bekerja sama dengan juga mendengarkan pendapat anggota tersebut sehingga pilihan diputuskan setelah debat bersama. Jadi kayak musyawarah, ada masukan dari anggotanya gitu. Kayak ini lebih bagus tipe demokratis nih. Nah, yang terakhir itu ada tipe manipulasi demokrasi. Nah, tipe ini terlihat seperti tipe demokrasi, namun sebenarnya berjalan secara otoriter. Tipe ini dalam mengambil keputusan dilakukan secara musyawarah, namun keputusan akhir tetap ditangkap oleh pemimpin untuk mengendalikan situasi yang ada. Tuh. Nah, di sini agar kepemimpinan kepala sekolah itu lebih efektif, beberapa sifat dan gaya kepemimpinan itu seseorang memimpin dalam menjalani hubungan baik dengan orang-orang sekitarnya dan orang-orang yang dipimpinnya itu diantaranya ada 10. Yang pertama itu ada kita itu sebagai pemimpin harus memberi contoh. Yang kedua itu ada berkepentingan pada kebutuhan sekitar, kebutuhan anggota, kebutuhan pribadi. Nah, yang ketiga itu ada bekerja dengan hubungan kemanusiaan yang baik. Yang keempat itu ada memahami persyaratan sekelilingnya. Yang kelima itu memiliki sikap mental yang kuat dan baik atau dipercaya diri. Yang keenam itu ada berkepentingan dengan anggota kerjanya, anggota di sekolah. Dia tuh paling penting di anggota sekolah. Nah, yang ketujuh itu melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Penting ya musyawarah juga.
Yang ke-8 itu mempertahankan kekompakannya. Yang ke-8, yang ke-9, maaf, mampu mengatasi pusing atau banyak pikiran. Jadi ya emang wajar kita sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin itu ya kita harus menerima mengatasi semua pusing dan pikirannya itu. Kita harus manage bisa. Yang terakhir itu yang 10, menciptakan peta masalah agar sesuatu bisa tercapai. Peta masalah juga itu penting. Selanjutnya yaitu ada kepemimpinan visioner. Nah, di sini untuk menjadi pemimpin yang visioner itu, maka seseorang itu harus memenuhi yang pertama, memahami konsep visi dirinya, visi organisasinya. Yang kedua itu memahami karakteristik dan unsur visinya. Nah, di sini karakter visi antara lain itu yang pertama memperjelas arah dan tujuan, mudah dimengerti dan diartikulasi. Yang kedua itu mencerminkan cita-cita yang tinggi dengan menetapkan standar yang sangat baik atau disebut dengan standard of excellence. Yang ketiga itu ada menanamkan inspirasi, semangat, kegairahan, dan komitmen. Yang keempat itu ada menciptakan makna bagi anggota organisasi atau merefleksikan keunikan dan keistimewaan organisasi. Yang terakhir itu ada memahami tujuan visinya. Selanjutnya itu ada 4 peran kepemimpinan efektif. Peran ya, tadi kan kayak gaya dan sifatnya. Tadi tuh kepemimpinan visioner. Nah, sekarang itu peran dalam kepemimpinan yang efektif. Menurut Nanus sebagaimana dikutip Syarifuddin dan Asrul 2013 halaman 60. Yang pertama itu ada penentu arah. Nah, pemimpin itu harus mengembangkan visi dan membagi semua orang untuk mewujudkan impian masyarakat. Yang kedua itu agen perubahan. Nah, pemimpin juga harus mampu mengantisipasi perkembangan dunia luar agar generasi sekarang itu tidak meniru gaya berpakaian atau orang barat gitu, untuk menilai pelaksanaan dan pemberdayaan orang menuju perubahan. Baik, yang ketiga itu ada juru bicara. Di sini juru bicara itu pemimpin harus mampu bernegosiasi dengan organisasi lalu jaringan kerja informasi bagi organisasi. Selanjutnya yang 4 yaitu adalah pelatih. Pemimpin itu harus memperdayakan staf dan pegawai agar bersemangat mengejar visi. Sebagai pelatih pemimpin juga terjadi keteladanan dalam usaha mewujudkan visi dengan menjadi kenyataan. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi saya di sini yaitu adalah kepemimpinan pendidikan merupakan proses yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang pemimpin untuk mengarah sebuah perintah atau memimpin orang lain dengan baik. Pemimpin yang baik harus memiliki sifat manusiawi terhadap sesama. Pemimpin yang baik harus mampu membimbing anggotanya tanpa membeda-bedakan jabatan satu sama lain. Kebutuhan prestasi pemimpin yang baik ialah pemimpin yang memiliki kaya akan adanya prestasi yang dapat dicontohkan kepada anggotanya. Baik, segitu saja dari saya, sekurang-kurangnya mohon maaf. Billahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.